Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan lewat doa kami, dan kami menyampaikan terima kasih, ucapan syukur kami yang begitu mendalam, karena kebaikan kemurahan hati-Mu Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini adalah karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dan hari ini kami akan dengarkan firman-Mu lewat renungan harian kami. Kami datang dengan hati yang terbuka. Marilah Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengurapi kami sekalian, baik kami pendengar maupun Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan renungan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari tema menghargai kehidupan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 10 ayat 10 adalah salah satu pernyataan penting yang dibuat oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Ayat ini menggambarkan perbedaan antara niat jahat yang diwakili oleh pencuri atau setan dan niat baik yang diwakili oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Pesan di balik ayat ini adalah mengenai makna dan nilai kehidupan. Penting untuk memahami konteks sejarah di mana Yesus mengucapkan kata-kata ini. Ia berbicara kepada orang-orang di Yerusalem tentang perumpamaan gembala yang baik. Dalam perumpamaan ini, Yesus menjelaskan perannya sebagai gembala yang peduli dan melindungi domba-dombanya. Mari kita pelajari ayat ini secara mendalam. Kembali saya bacakan untuk kita Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudaraku, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dalam bagian pertama ayat ini, Yesus merujuk kepada peran setan atau pencuri yang datang untuk merampas, menghancurkan, dan membawa kematian. Setan adalah musuh manusia yang ingin mengambil kebahagiaan dan hidup yang bermakna. Kalimat berikutnya tertulis demikian, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus dengan tegas menyatakan tujuannya datang ke dunia ini. Ia datang untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Ini bukan hanya hidup sekedar bertahan, tetapi hidup yang memiliki makna yang dalam. Dan kalimat berikutnya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagian terakhir ayat ini adalah janji yang indah. Yesus ingin agar kita tidak hanya memiliki kehidupan, tetapi juga memiliki kehidupan dalam segala kelimpahan. Ini mencakup kedamaian, sukacita, pengampunan, dan berkat-berkat lainnya yang diberikan oleh Allah. Saudaraku, perlu saya sampaikan pesan yang terkandung dalam Yohanes 10 ayat 10 adalah yang pertama, kehidupan adalah anugerah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah anugerah yang berharga dari Tuhan. Kehidupan kita adalah karunia yang harus dihargai. Yang kedua, kebahagiaan dan kelimpahan.
Yesus ingin agar kita memiliki kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Ini mencakup kebahagiaan dalam iman, hubungan yang berarti, dan pelayanan kepada sesama. Dan yang ketiga, menghadapi kejahatan. Ayat ini juga mengingatkan kita akan adanya kejahatan dan musuh spiritual yang ingin merampas kehidupan kita. Kita perlu mengandalkan Yesus sebagai gembala yang baik untuk melindungi dan membimbing kita. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan juga bahwa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ayat ini, yang pertama, menghargai setiap hari. Pesan dari ayat ini adalah untuk menghargai setiap hari yang kita miliki. Kehidupan ini penuh dengan berbagai tantangan, tetapi kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan syukur. Dan yang kedua, menjalani kehidupan yang bermakna. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi menjalani kehidupan dengan makna yang lebih dalam. Ini termasuk menjalani kehidupan dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Yang ketiga, mengandalkan Kristus. Dalam menghadapi kejahatan dan pencuri spiritual, pencuri kehidupan kerohanian kita harus mengandalkan Kristus sebagai gembala yang peduli, yang akan melindungi dan membimbing kita. Saudara terkasih, akhirnya kesimpulan saya sampaikan, Yohanes 10 ayat 10 mengingatkan kita akan makna dan nilai kehidupan yang besar. Yesus Kristus datang untuk memberikan kita kehidupan yang bermakna, penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Mari kita menghargai setiap hari yang kita miliki dan menjalani kehidupan ini dengan iman, sukacita, dan penuh kasih. Saudara terkasih, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah mendengarkan renungan harian ini. Teruslah membimbing kami, menuntun kami Tuhan, lewat pengurapan Roh Kudus-Mu, dan lewat hari-hari kami Tuhan, kami ingin hidup kami ini menjadi hidup yang bermakna, yang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak dapat hidup dan berjalan sendirian. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Tetaplah Tuhan menuntun kami dan menggembalakan hidup kami, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan kami serahkan kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya renungan harian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.